Oke, sekarang kita akan bahas tentang resesi dan juga krisis ekonomi. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas strategi saya untuk melawan resesi dan juga pendapat saya terkait beberapa aset di sini. Nah, sebetulnya saya pribadi telah meramal resesi ini dari bulan April 2022 melalui Twitter saya, kawan-kawan. Ini merupakan buktinya. Nah, ternyata terjadi dengan sangat parah sekali, kawan-kawan. Semua berita memberitakan hal yang sangat buruk sekali terkait ekonomi pada tahun depan. Nah, untuk disclaimer, sebetulnya Raymond Chin ataupun YouTuber finansial yang sangat terkenal, menurut saya sudah membuat video yang sangat lengkap sekali terkait hal ini, terkait penjelasan resesi dan juga terkait langkah-langkah yang dia ambil ya. Dan saya sangat setuju sekali terhadap video dia, dan video dia sangat lengkap sekali. Jika kalian ingin menonton, silahkan. Nah, saya sendiri memiliki pengalaman yang lebih rendah sekali dibandingkan dengan Raymond Chin. Namun karena saya seorang spekulan yang liar, saya akan membahas beberapa pendapat saya terkait aset yang cocok diserok pada saat resesi ini ya, kawan-kawan. Oke, kita mulai dari aset pertama di sini, ada yang namanya properti. Ya, menurut saya properti merupakan aset yang sangat baik sekali, kawan-kawan. Tetapi kita lihat di sini, menurut pendapat saya, properti akan mengalami penurunan harga yang cukup tajam ya, kawan-kawan. Mengapa? Karena yang pertama adalah orang BU, kawan-kawan, ataupun butuh uang ya. Jelas mereka sangat takut sekali, karena properti ini kan sesuatu yang tidak liquid ya. Diperlukan penjual dan pembeli, dan proses pencairannya cukup lama sekali, kawan-kawan. Jadi banyak orang yang tentunya ingin menyiapkan cash untuk siap-siap menserok suatu aset yang murah nantinya. Jadi menurut saya, banyak orang BU dan menjual properti dengan harga yang tidak masuk akal dalam beberapa bulan ke depan. Jadi kalian pantau ya, kawan-kawan, jika ada orang yang sudah mulai BU, sudah mulai kehabisan uang mungkin, mereka akan menjual properti mereka ataupun tanah mereka dengan harga yang tidak masuk akal. Nah, berikutnya juga di sini kita tahu sendiri bahwa kenaikan suku bunga akan membuat yang namanya cicilan naik ya. Seperti kejadian di Cina dan juga di Swiss, kawan-kawan. Karena cicilan naik dan juga ada inflasi, banyak orang yang gagal untuk membayar properti mereka yang sedang mereka kreditkan. Dan akhirnya terjadi penarikan properti ya, kawan-kawan. Jadi untuk properti, pendapat saya pribadi adalah wajib dibeli, kawan-kawan, pada waktunya nanti. Akan terjadi sangat murah sekali menurut saya. Oke, sekarang kita bahas yang kedua di sini. Saya membahas tentang SBN ataupun obligasi ya, dan saya mencarinya yang fixed income. Mengapa? Karena ini merupakan sesuatu yang sangat aman sekali untuk kita beli pada saat resesi. Karena fixed income, kawan-kawan, ataupun income-nya sudah pasti, kawan-kawan. Jadi, ini merupakan safe haven menurut saya. Kita lihat di sini malah yield-nya naik pada saat pasar saham ambles. Nah, berikutnya kita lihat juga di sini. Contoh dari obligasi, kawan-kawan, ini berita baru, di mana Kementerian Keuangan menawarkan obligasi dolar Amerika sebesar 5%. Nah, lumayan sekali ya, kawan-kawan. Jika krisis nanti uang kita akan mengalami devaluasi, tetapi dengan obligasi uang kita akan naik sebanyak 5%. Paling nggak menahan value-nya, kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang saham ya. Saham ini juga sesuatu yang menarik menurut saya, terutama saham teknologi. Mengapa? Karena sekarang saham teknologi ini sangat hancur parah sekali, kawan-kawan. Kita lihat di sini bahwa Nasdaq menuju ke all-time low dalam kurun waktu 2 tahun, dan banyak sekali perusahaan teknologi yang hancur-hancuran. Padahal menurut saya teknologi adalah masa depan kita, jelas sekali. Semuanya akan menuju ke teknologi ya. Jadi sekarang saya sedang membidik saham-saham teknologi yang sangat menarik untuk saya beli nantinya. Misalnya di IHSG saya tertarik kepada 2 saham, yaitu adalah WIRK dan juga terhadap Friend. Saya juga tertarik kepada saham-saham untuk EBT dan juga untuk electric vehicle seperti saham nikel, berikutnya saham timah, dan lain-lain, kawan-kawan. Nah, setiap krisis yang saya pantau, kawan-kawan, saham ini harganya selalu turun ya, kawan-kawan. Tidak ada yang namanya saham kontra, kecuali saham-saham defensif. Tetapi mayoritas saham akan turun ya, kawan-kawan. Karena apa? Karena dianggap sebagai sesuatu yang volatil dan memiliki resiko yang tinggi, kawan-kawan. Jadi untuk saham, menurut saya pantau saham yang betul-betul sudah oversold dan memang peluangnya baik untuk beberapa tahun ke depan, seperti saham teknologi, saham nikel, saham EBT, dan lain-lain, kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan bahas kepada opsi berikutnya, di mana currency, kawan-kawan. Ada yang menyebutkan bahwa cash is king. Nah, tetapi kita lihat di sini, di mana rupiah mengalami pelemahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan dolar. Logikanya seperti apa, kawan-kawan? Logikanya jika kita sudah mencari uang capek-capek, tiba-tiba value dari uang kita menurun karena adanya inflasi. Itu cukup menyakitkan ya, kawan-kawan. Jadi uang kita secara tidak langsung mengalami devaluasi. Itu sangat sakit sekali menurut saya. Jadi menurut saya memegang rupiah bukanlah hal yang baik karena kalah kuat dengan beberapa currency lain. Walaupun memang banyak pihak yang menyebutkan bahwa rupiah kali ini akan menjadi sangat kuat sekali, tetapi menurut saya tetap ya, kawan-kawan, banyak mata uang yang lebih kuat daripada rupiah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dolar di sini. Di sini Robert Kiyosaki malah menyebutkan bahwa dolar juga akan crash dalam 4 bulan ke depan ataupun pada bulan Januari nanti. Tetapi perlu kita ketahui, kawan-kawan, bahwa yang namanya Robert Kiyosaki sering sekali membuat prediksi-prediksi yang kadang-kadang kurang masuk akal dan kadang-kadang salah dan sebagainya. Dan itu wajar ya, karena dia merupakan spekulan dan investor. Tetapi menurut saya juga sangat mungkin sekali di mana Amerika juga memiliki peluang untuk kolaps. Jadi menurut saya
Untuk currency, walaupun disebut sebagai safe haven, dolar kan disebut sebagai safe haven oleh beberapa investor karena yang paling kuat ya, currency paling kuat. Tapi menurut saya pribadi, saya kurang tertarik kepada yang namanya dolar ya kawan-kawan. Karena jika kita lihat chartnya nanti juga menyebutkan bahwa dolar akan menemui resistance yang sangat kuat sekali. Nah oke, berikutnya kita akan membahas tentang emas. Mengapa? Karena emas merupakan aset yang sangat legendaris sekali. Kita sudah didoktrin bahwa emas merupakan safe haven. Aset yang harus kita beli ketika bencana terjadi ya. Tetapi jika kita lihat secara chart kawan-kawan, emas tidak cukup bullish di sini ya kawan-kawan. Dia membentuk yang namanya downtrend channel di sini, dan dia telah membuat yang namanya lower low kawan-kawan. Ini bukanlah sesuatu yang bullish menurut saya. Dan jika kita lihat di sini, biasanya emas akan naik secara gila-gilaan ya jika bencana terjadi. Tetapi tidak ada daya beli yang cukup kuat ya kawan-kawan. Bahkan dia membuat pola yang bernama double top di sini. Potensi double top ya kawan-kawan. Menurut saya pribadi, emas bisa jadi tidak cukup bullish pada bencana kali ini. Oke, sekarang kita akan melihat chart dari dolar DXY yang disebut sebagai safe haven, dan juga memang performanya sangat kuat sekali. Kita lihat di sini kawan-kawan, performanya sangat kuat sekali dibandingkan dengan emas ya. Dan jika kita menggunakan grafik bulanan di sini, memang dia telah membreakout resisten yang sangat penting sekali kawan-kawan. Di sini merupakan resisten dan juga resisten telah terbreakout dengan sangat cantik sekali. Berikutnya dia juga telah membreak pola yang sangat berat di sini kawan-kawan. Ini merupakan area sideways-nya dia, dan dia telah membreakout dengan sangat jelas. Berikutnya dia juga membuat ciri-ciri bullish kawan-kawan. Dia membuat yang namanya low, berikutnya high, berikutnya higher low, dan juga higher high. Ini merupakan sesuatu yang bullish untuk dolar. Tetapi kita lihat di sini kawan-kawan, dia memiliki resistance yang sangat kuat sekali dalam jangka waktu yang dekat ya kawan-kawan. Jadi kita perlu perhatikan resistance ini jika kalian trading dolar ataupun kalian ingin convert uang kalian kepada dolar. Nah sekarang kita akan membahas chart yang paling menarik, yaitu adalah chart Bitcoin. Mengapa? Karena Bitcoin ini harganya sudah cukup price in ya, untuk krisis harganya sudah cukup koreksi cukup dalam, dan terbukti sekarang kawan-kawan di mana Bitcoin tidak mengalami pergerakan harga yang signifikan, dia malah sideways saja. Tetapi sepanjang historis Bitcoin, setiap kali krisis terjadi kawan-kawan, seperti pada saat COVID di sini, harga Bitcoin memang mengalami penurunan juga ya kawan-kawan. Jadi sepanjang historis belum pernah yang namanya Bitcoin melawan arus seperti emas. Kalau emas kan sudah jelas melawan arus ya, tetapi untuk Bitcoin belum pernah melawan arus. Tetapi yang positif di sini adalah di mana dia melakukan recovery yang sangat cepat sekali pada saat krisis terjadi kawan-kawan. Jadi menurut saya Bitcoin juga merupakan suatu aset yang tidak dapat kita sepelekan, suatu aset yang dapat tiba-tiba naik daun pada saat krisis terjadi. Jadi kalian harus pantau ketat yang namanya Bitcoin kawan-kawan. Nah sekian video saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.